Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Revolusi Rusia ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Latar belakang Revolusi Rusia. Pada dasarnya, Revolusi Rusia terjadi akibat sikap Tsar Nicholas II yang otoriter. Tindakan tersebut melahirkan persatuan kaum buruh, petani, dan tentara Rusia. Muncullah Partai Sosial Demokrat atau PSD, turut pula mempengaruhi jalannya revolusi. PSD adalah partai yang didirikan oleh Georgy Plekhanov pada 1898. Namun pada 1903, PSD terbagi menjadi dua aliran, yaitu Menshevik, Sosial Demokrat atau Sosialis, yang dipimpin oleh Georgy Plekhanov dan Alexander Kerensky, sedangkan Bolshevik, Radikal Revolusioner atau Komunis, dipimpin oleh Vladimir Ilyich Ulyanov atau Lenin, Leon Trotsky, dan Joseph Vissarionovich atau Stalin. Ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Tsar Nicholas II. Salah satu pemicu ketidakpuasan rakyat terhadap kepemimpinan Tsar Nicholas II adalah peristiwa Minggu Berdarah atau Bloody Sunday 1945. Peristiwa ini disebabkan karena adanya aksi protes oleh rakyat yang meminta keadilan kepada Tsar Nicholas II sebab mereka diperlukan tidak adil. Aksi ini memicu tewasnya 1.000 orang karena terjadi baku tembak antara aparat keamanan dan para demonstran. Bloody Sunday 1945 juga merupakan salah satu pemicu revolusi Rusia yang terjadi pada bulan Februari 1917. Muncul kelompok penentang Tsar Nicholas II. Sebagai akibat dari perlakuan Tsar Nicholas II yang otoriter, muncul beberapa kelompok yang mendeklarasikan diri sebagai penentang Tsar Nicholas II. Kekalahan Rusia dalam Perang Dunia I. Kalahnya Rusia pada Perang Dunia I menyebabkan perekonomian Rusia memburuk. Rusia dilanda kelaparan hebat karena minimnya persediaan bahan makanan. Akibatnya, rakyat semakin meragukan kepemimpinan Tsar Nicholas II. Terjadinya kesenjangan sosial. Selain dilanda kelaparan, salah satu faktor yang semakin memicu terjadinya revolusi Rusia adalah adanya kesenjangan sosial antara kaum bangsawan dan rakyat. Gaya hidup bangsawan yang mewah berbanding terbalik dengan kehidupan rakyat yang serba kekurangan. Proses revolusi Rusia. Tahukah kamu, ternyata revolusi Rusia terjadi dalam dua fase, yaitu pada Februari 1917 dan Oktober 1917. Apa yang membedakan kedua fase tersebut? Ya, kita simak satu persatu. Revolusi Februari 1917 terjadi pada tanggal 23 sampai 27 Februari 1917. Revolusi ini terjadi karena Tsar Nicholas menindak tegas aksi protes yang dilakukan rakyat Rusia di St. Petersburg. Akibatnya golongan menengah dan kaum proletar Bolshevik bersatu melawan kekejaman Tsar Nicholas II. Revolusi berhasil dengan keputusan turunnya Tsar Nicholas II dan kursi pemerintahan. Setelah itu, dibentuklah pemerintah sementara dengan bentuk pemerintahan liberal. Pemimpin dari pemerintahan sementara adalah Alexander Kerensky. Revolusi Oktober 1917. Revolusi kedua yang terjadi pada Oktober 1917 disebut juga sebagai revolusi Bolshevik. Revolusi ini terjadi karena adanya protes dari kelompok sosialis radikal. Kelompok tersebut beranggapan bahwa pemerintahan Alexander Kerensky dinilai lambat mewujudkan cita-cita rakyat Rusia. Partai Bolshevik di bawah kepemimpinan Vladimir Ilyich Ulyanov, Lenin berhasil meruntuhkan kepemimpinan Alexander Kerensky. Revolusi ini menjadi awal masuknya komunis di Rusia dan pada 30 Agustus 1922 Lenin membentuk Uni Soviet yang meliputi Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia, Republik Sosial Federasi Soviet Transkaukasia, Republik Sosial Soviet Ukraina, dan Republik Sosial Soviet Belarusia. Pemerintah Lenin kemudian digantikan Joseph Vissarionovich atau Stalin yang melakukan kebijakan politik tirai besi. Di masa pemerintahan Stalin, banyak negara-negara di Eropa Timur bergabung dalam Uni Soviet.
yang menyebabkan Uni Soviet menjadi negara komunis terbesar di dunia pada tahun 1922 sampai 1991. Pengaruh Revolusi Rusia pada masa kini. Revolusi Rusia melahirkan paham komunis yang tersebar di beberapa negara seperti Cina dan Vietnam. Di Indonesia, paham komunis pernah masuk dengan berdirinya Partai Komunis. Paham komunis diperkenalkan oleh orang Belanda bernama Hans Savalier yang tinggal di Rusia. Pada tahun 1914, Hans Savalier mendirikan Industri Sosial Demokratische Vereniging ISDV. Melalui organisasi ini dia mengembangkan paham komunis terutama di kalangan buruh. Kemudian beberapa tokoh Sarekat Islam cabang Semarang antara lain Semaun dan Darsono terpengaruh oleh paham tersebut. ISDV mengubah namanya menjadi Partai Komunis Hindia. Nama ini kemudian berubah lagi menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.